mind that the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me His love for me. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. The Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Selamat malam teman-teman pemuda dan remaja.
Kini kita sudah tiba di minggu terakhir dari tahun 2020 dan itu artinya kita ada di persekutuan terakhir kita pada tahun 2020. Kita mau sama-sama menaikkan pujian, hai mari berhimpun, kita mau sama-sama menyembah Dia, Raja yang telah lahir, terang yang telah ada di dunia ini. Mari kita bersemangat, kita boleh sama-sama menaikkan pujian ini. Berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Biar kita boleh sama-sama menyembah, boleh sama-sama memuji Dia tanpa henti, karena Dia adalah cahaya yang boleh turun ke dalam dunia. Kita mau sama-sama naikkan baitnya yang kelima, cahaya abadi dari Allah Bapa. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Anak ilahi berbalutkanlah, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan yang udah boleh pimpin persekutuan ini, boleh Tuhan buka bareng-bareng, dan biar kiranya Tuhan kami boleh sama-sama bersatu hati dimanapun kami berada, kami boleh sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, kami boleh sama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya seluruh persekutuan ini Tuhan dari awal hingga akhir boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. So teman-teman, 2020 udah masuk di bulan Desember, bulan yang penuh dengan cerita Natal, bulan yang penuh dengan cerita kelahiran Tuhan. Dan kita minggu kemarin juga udah dengar kalau misalkan Tuhan itu udah lahir, kejadian 1 tahun ini boleh beda tapi cerita kelahiran Tuhan gak pernah berubah. Dan terangnya boleh tetap terus kita kumandangkan. Kita boleh sama-sama tetap terus mengumandangkan berita kelahiran Tuhan, terang yang telah lahir itu. Kita mau sama-sama menaikkan pujian, alam raya berkumandang, kita mau sama-sama mengangkat hati kita, mengangkat pujian kita mau sama-sama mengumandangkan namanya yang telah lahir itu.
muliakan Tuhan. Syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Di tahun ini mungkin banyak gitu ya kehilangan, banyak hal yang harus kita lakukan untuk beradaptasi. Tapi biar kiranya teman-teman kita boleh menapaki minggu-minggu ke depan, tahun-tahun ke depan dengan boleh tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena kita tahu kalau kita menjalani setiap hidup kita itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan Tuhan yang boleh memampukan kita, yang boleh menguatkan kita. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku. Dan Engkau yang boleh menopang setiap kami. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar teman-teman, kalau tahun 2020 ini kita lalui bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kuat dan gagahnya kita, tapi semua gak mungkin bisa kita laluin kalau Tuhan gak beserta sama kita, kalau Tuhan gak memampukan kita, kalau Tuhan enggak menguatkan kita. Tahun 2021 bukan berarti kita lepas dari corona, tahun 2021 bukan berarti kita lepas dari segala krisis yang ada. Hal itu gak akan bisa menjamin semuanya jadi hilang. Tapi satu yang pasti, kita tahu kita menapaki tahun 2021 hanya dengan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan berkiranya keyakinan itu, keteguhan itu boleh membuat kita punya harapan untuk menapaki tahun 2021
Kita mau sama-sama ulangin lagi lagu ini. Biar lagu ini boleh kita sama-sama benar-benar nyanyikan dari dalam hati kita. Kita nyatakan kalau Tuhanlah harapan dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan kami mau Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam teman-teman High Teens dan YIC dimanapun teman-teman berada. Bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu di minggu terakhir bulan Desember ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, sebuah kesempatan yang indah Tuhan boleh hadirkan dalam setiap hidup kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati waktu dan momen ini, sehingga setiap kami boleh diperbaharui, boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Christ is here. Christ is here. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya mengajak teman-teman semua boleh membuka Alkitab kita, Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, suatu ketika dikisahkan iblis mengalami kebangkrutan alias pailit begitu ya. Sehingga membuat dia menjadi enggak kekurangan uang. Lalu ia berinisiatif untuk membuat bazar, menjual hasil perkakas kerja iblis selama ini. Pada hari H pameran, teman-teman sekalian,
Iblis memajang semua perkakas-perkakas alat kerja yang selama ini ia pakai untuk menggoda dan memperalat manusia. Dengan harga diskon besar-besaran. Seperti akhir tahun ya. Ada yang diskon 50%, 60%, buy one get one, buy two get one, buy three get three. Begitu ya. Semua dijual teman-teman sekalian. Wah, para pembeli dengan sangat antusias mendatangi stand iblis. Adapun perkakas-perkakas yang dijual oleh iblis itu antara lain adalah yang pertama, dengki, iri hati, tidak jujur, tidak menghargai orang lain, tidak tahu terima kasih, malas, dendam, dan lain sebagainya. Dijual murah oleh iblis. Nah teman-teman sekalian, ketika para calon pembeli datang ke stand iblis itu, mereka seolah-olah tidak terlalu tertarik dengan apa yang dipajang oleh iblis. Tetapi mereka mengarahkan mata mereka kepada pojok display. Memang iblis sengaja tidak memajang salah satu barang ini di depan stand mereka. Tetapi orang-orang melihat dan bertanya kepada iblis, "Iblis, itu yang di pojok itu barang apa? Kok kamu nggak taruh di depan sini?" Oh, iblis berkata, itu mah barang yang udah biasa. Barang yang sudah usang, sudah aus. Itu barang yang paling sering saya pakai untuk menggoda manusia. Tetapi para pembeli itu berkata, saya pengen lihat itu barang apa. Itu kayaknya barang yang langka. Nah kemudian iblis mengambil barang itu teman-teman sekalian dan menunjukkan kepada calon pembelinya. Kalian pengen tahu ini barang namanya apa? Meskipun ini barang sudah tua, sudah usang, tetapi ini adalah barang yang paling jitu yang pernah saya pakai untuk menggoda dan menjatuhkan manusia. Barang itu bertuliskan putus asa. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, iblis mengatakan kepada calon pembelinya bahwa barang ini adalah barang yang paling jitu untuk membuat manusia meninggalkan Tuhan. Nah teman-teman, hari ini dan situasi hari ini begitu sangat mencekam. Seluruh wilayah di Indonesia, teman-teman sekalian, kota-kota besar di Indonesia itu warnanya merah. Bukan karena macet, tetapi karena virus corona, pandemi COVID-19 telah menyentuh seluruh zona di Indonesia ini. Bahkan tidak itu, virus ini telah membuat banyak orang di PHK. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus kehilangan cita-cita mereka, kehilangan kesehatan mereka, kehilangan sanak saudara mereka. Bahkan tidak jarang membuat orang-orang yang sedang studi frustasi dengan studinya. Karena apa? Karena internetnya menjadi sangat-sangat lemot. Saya mau ngerjain apa? Saya nggak dapat apa-apa. Baru mau dengerin connection unstable. Saya mau belajar gimana? Frustasi teman-teman sekalian. Teman-teman, apakah ada di antara kita sedang putus asa hari ini? Jangan biarkan iblis menguasai hatimu. Karena putus asa itu adalah milik dan senjatanya iblis. Tetapi izinkan Tuhan untuk meneduhkan badai putus asa yang hari ini mungkin mulai berhembus di dalam hati dan pikiranmu. Jangan biarkan iblis menguasai hatimu. Tapi izinkan Tuhan meneduhkan badai keputusasaanmu. Teman-teman, kisah mengenai angin ribut diredakan sudah sangat sering sekali dikhotbahkan. Teman-teman mungkin sudah bosan. Teman-teman mungkin sudah, firman ini lagi, firman ini lagi. Tapi teman-teman sekalian, firman ini menjadi sangat relevan bagi setiap kita hari ini. Ketika kondisi dunia bahkan hidup kita sedang mengalami krisis. 3 Injil
di dalam Alkitab, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, mencatat kisah ini. Dan ini menunjukkan dan menandakan teman-teman bahwa kisah ini terjadi dan dialami oleh para murid. Dalam kisah tersebut ada beberapa perbedaan cara penulisan antara Injil Matius, Markus, dan Lukas. Teman-teman kalau perhatikan bahwa di Injil Markus yang kita baca, itu ada keterangan waktu. Tetapi di Injil Matius dan Lukas, mereka tidak memberikan keterangan waktu. Di Injil Markus dikatakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bisa kemungkinan besar konteks mereka menaiki perahu, konteks mereka menyeberang pada waktu itu dalam situasi yang sudah agak petang, sudah agak gelap, begitu ya. Aktivitas manusia, aktivitas orang-orang pada waktu itu sudah berhenti. Markus dan Lukas, teman-teman sekalian, mencatat bahwa Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Itu di Injil Markus dan Lukas. Yesus mengajak, yuk kita bertolak ke seberang. Tetapi teman-teman sekalian di Matius tidak dikatakan bahwa Yesus yang mengajak mereka. Tetapi teman-teman, inti yang ingin disampaikan adalah perbedaan dan persamaan yang ada dalam ketiga Injil itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang kontradiksi. Teman-teman, Yesus mengajak mereka untuk naik ke dalam perahu untuk bertolak ke seberang. Nah teman-teman, ada persamaan yang tidak bisa dipungkiri dari ketiga Injil ini. Bahwa ketika Yesus bertolak bersama-sama dengan para murid itu, maka mengamuklah taufan atau badai. Nah teman-teman, catatan ketiga Injil ini juga mencatat bahwa ketika taufan itu datang, Yesus berada di perahu. Yesus enggak tidur di luar perahu ya. Yesus bukan seperti Dr. Strange yang bisa tidur sambil melayang begitu ya. Enggak. Tapi Yesus tidur di perahu bersama-sama dengan mereka ketika badai itu mengamuk. Jadi ini catatan yang benar-benar sama dari ketiga Injil ini. Tidak berbeda teman-teman sekalian, bahwa badai itu mengamuk dan air masuk ke dalam perahu. Nah teman-teman pernah gak punya pengalaman naik kapal atau naik perahu dengan gelombang yang sangat tinggi? Pernah gak? Teman-teman saya pernah ya. Waktu itu teman-teman sekalian saya naik kapal dari Pangkal Pinang menuju Belitung. Ya. Seharusnya perjalanan tempuh dari Pangkal Pinang ke Belitung itu hanya 3-4 jam dengan kapal feri cepat. Tetapi pada waktu itu tahun 2007 saya menaiki kapal itu teman-teman sekalian. Saya berangkat jam 2 siang tetapi tiba di Belitung jam 9 malam. Teman-teman bisa bayangkan berapa jam gitu ya. Dan apa yang terjadi di tengah laut teman-teman sekalian. Ombak besar, bahkan kapal itu bisa bunyinya krek, krek, krek. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kapal di tengah laut terus menimbulkan bunyi kretek, kretek. Apa yang ada di bayangan teman-teman sekalian? Astaga Tuhan, ini tiba saatnya saya harus kembali ke Firdaus. Tuhan, ku serahkan nyawaku Tuhan. Semua orang dalam kapal itu teman-teman sekalian menyebutkan nama Tuhan berdasarkan versi agama mereka masing-masing. Ya. Dan bahkan ditambah dengan orang muntah sana sini teman-teman sekalian. Mesin kapal itu harus dimatikan supaya tidak menerobos ombak. Tetapi kami digoncang-goncang oleh ombak teman-teman sekalian. Seperti goyangan Inul Daratista. Begitu ya. Semuanya muntah. Ada yang sudah sampai tepar begitu ya. Udah sampai pucat. Seperti gak ada harapan masa depan kami itu tergantung dari berhentinya badai itu. Nah teman-teman, perasaan takut, khawatir tentunya itu sangat menggerogoti pikiran para murid pada waktu itu. Dan itu sangat-sangat lumrah terjadi teman-teman dalam situasi badai yang begitu mengamuk. Dan seketika Injil Matius, Markus, Lukas mencatat respon dari para murid kepada Yesus. Kalau di dalam Matius teman-teman sekalian, ya, di dalam Matius mereka menyebut
Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi mereka menyebut dan memanggil Yesus Tuhan, tolonglah kita binasa. Tetapi di dalam Markus dan Lukas, mereka tidak memakai kata Tuhan, tetapi memakai kata guru. Dan respon mereka adalah, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah teman-teman sekalian, satu sisi ini adalah sebuah kalimat yang membuat kita sedikit menggerutkan dahi. Mengapa? Karena para murid teman-teman sudah tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka sudah melihat mujizat, berbagai mujizat yang Yesus lakukan ketika Yesus melayani. Tetapi pada waktu badai mengamuk, air mulai masuk ke dalam perahu, Yesus tidur nyenyak. Mereka seperti seolah-olah berada di persimpangan jalan memilih, ini orang bisa dipercayai apa enggak? Atau orang ini penipu? Nah teman-teman, itu yang membuat mereka akhirnya berkata, guru, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. Nah teman-teman sekalian, ini adalah ungkapan ketidakpercayaan. Ungkapan yang seperti sangat-sangat pesimis. Padahal Yesus ada dalam perahu itu. Nah teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ketika para murid mendengar, Yesus mendengar respon dari para murid itu, tanpa ngomong A, tanpa ngomong B, Yesus bangun. Kemudian Yesus menghardik badai itu dengan kata diam, tenanglah. Seketika catatan Alkitab mencatat bahwa badai itu tenang. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya nggak bisa mengimajinasikan ataupun membayangkan bagaimana ekspresi muka dari para murid ketika melihat Yesus berhasil menghentikan badai. Gitu ya. Dalam situasi yang sangat mencekam, Yesus hanya ngomong, diam, tenanglah, badai berhenti. Kira-kira bagaimana teman-teman menggambarkan ekspresi wajah dari para murid tadi yang berkata, guru, engkau tidak peduli kami binasa. Mukanya langsung berubah dengan mulut ternganga. Sambil berkata dalam hati, ini orang siapa? Sampai angin dan badai pun tunduk seketika. Teman-teman, perasaan takut, khawatir, panik adalah suatu hal yang wajar. Dan alami terjadi. Karena itu menunjukkan respon kita terhadap sebuah situasi atau kondisi yang muncul dalam hidup kita. Tetapi teman-teman, ada dua hal penting yang ingin kita pelajari bersama-sama, yang ingin disampaikan dalam firman Tuhan ini kepada setiap kita hari ini. Yang pertama, Yesus bersamamu di dalam badai. Yesus bersama kita di dalam badai. Teman-teman, dia nggak kemana-mana. Sebagaimana Yesus ada di dalam perahu bersama para murid, Yesus ada di dalam badai kehidupanmu bersama-sama dengan engkau dan saya. Dia tidak lari kemana-mana teman-teman sekalian. Dia ada di dekatmu. Masalahnya adalah kita sama seperti para murid pada waktu itu. Masalahnya adalah apakah kita yakin dan kita percaya dia sungguh ada dalam hidup kita. Ataukah kita selama ini cuek dan gak terlalu peduli dengan kehadirannya. Para murid pada waktu itu sadar dan tahu Yesus ada. Tapi mereka gak yakin dan percaya dengan Yesus. Badai itu telah mengalihkan fokus mereka dari Yesus. Padahal mereka sudah melihat berbagai macam mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus di darat. Tetapi ketika badai mengamuk begitu dahsyat, fokus mereka seolah-olah berubah. Fokusnya kepada badai itu dan lupa bahwa ada Yesus dalam perahu itu. Hari ini teman-teman, sadarkah dan yakinkah engkau bahwa Yesus ada dalam perahu kehidupanmu? Hari ini sadarkah dan yakinkah engkau Yesus berada dalam perahu kehidupanmu? Teman-teman, kalau engkau enggak yakin dan engkau enggak percaya kepada Yesus, maka badai itu akan terus mengamuk. Badai keputusasaan itu akan terus merongrong kehidupanmu, membuat engkau menjadi orang yang penuh putus asa. Krisis itu tidak akan pernah hadir Kristus di dalamnya.
ketika kita mengizinkan keputusasaan dan kekhawatiran merongrong kehidupan kita dan kita tidak pernah mengalihkan fokus kita kepada Kristus. Yesus enggak ada kemana-mana. Yesus enggak lari kemana-mana. Dia ada di dekatmu dan di hidupmu. Kita yang terkadang enggak sadar. Banyak anak-anak Tuhan berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan enggak peduli dengan hidup saya. Itu perkataan yang 100% salah. Teman-teman, Tuhan enggak pernah lari dan menjauh sejengkal pun dalam hidupmu. Tetapi kita yang berlari bermeter-meter jauhnya dari hadapan Tuhan. Kita yang telah banyak meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan terus berada dekat dengan kita. Yesus bersamamu di dalam badai. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, Yesus tidak hanya bersamamu di dalam badai, tetapi Yesus juga berkuasa atas badai di dalam kehidupanmu. Dia punya otoritas penuh atas alam semesta ini. Ia adalah Tuhan dan pencipta kita. Teman-teman, kalau dia punya otoritas itu, maka apa yang harus kita takutkan dan khawatirkan lagi? Dia bisa dan sangat mampu menghentikan badai dalam kehidupan kita. Ketika Yesus bangun, teman-teman sekalian, hanya dengan perkataan diam, tenanglah, badai itu berhenti. Itu menunjukkan sebuah superioritas, otoritas penuh dari yang dimiliki oleh Yesus untuk menguasai alam semesta, termasuk engkau dan saya. Pergumulan hidup kita, corona ini sifatnya hanya sementara. Dan itu tidak akan pernah bisa menggantikan dan menghentikan kuasa Yesus Kristus bekerja di tengah-tengah umatnya. Teman-teman sekalian, percayalah, Yesus ada bersamamu dalam badai. Dan Yesus berkuasa atas badai hidupmu. Tepat pada waktunya, dia akan berkata, diam, tenanglah. Dan badai pergumulan hidupmu akan menjadi sepi dan tenang. Sekarang tinggal waktunya kita mau datang berdoa dan berserah enggak kepada Tuhan. Sekarang tinggal waktunya kita mau percaya enggak, yakin enggak sama Tuhan. Bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita melewati tahun 2020 ini. Dan menuntun kita memasuki tahun 2021. Bahkan sampai seterusnya. Yakin gak bahwa Yesus berada dalam perahu kehidupanmu? Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di dalam malam yang gelap. Gitu ya. Dia berjalan, teman-teman sekalian, di malam yang gelap itu sangat sunyi sepi. Sangat hening. Orang yang lewat gak ada, teman-teman sekalian. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada perasaan sedikit bagaimana begitu ya. Belum lagi ditambah dengan hujan rintik-rintik, teman-teman sekalian. Laki-laki itu, teman-teman sekalian, adalah seorang pendeta. Dan sebelum malam dia berjalan, dia pernah mengkhotbahkan Mazmur 23. Ya. Mazmur 23 itu dia khotbahkan, teman-teman sekalian. Tetapi dia sangat sulit untuk menghidupi dan menghayati Mazmur 23 itu. Nah, teman-teman sekalian, tetapi dalam perjalanan yang gelap itu, seiring dia berjalan setiap langkah yang dia tempuh, teman-teman sekalian, sambil dia menghayati Mazmur 23 di tengah gelapnya malam pada waktu itu. Dan teman-teman tahu, mulai timbul dan muncul inspirasi kalimat-kalimat tentang penghayatannya kepada Tuhan. Dan tercetuslah sebuah lirik-lirik lagu yang hari ini dikenal dengan pujian "Tenanglah kini hatiku", yang sebelumnya judul aslinya adalah "He Leaded Me", yang diciptakan oleh seorang laki-laki bernama Joseph Henry Gilmore. Dalam situasi yang gelap, dalam perjalanan yang ia tapaki, dia tetap bisa melihat dan menghayati
bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Tuhan sebagai gembala yang baik memegang tangannya sehingga dia mampu melewati jalan gelap itu dan menuju terang. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, pujian ini memiliki berbagai macam versi. Ada yang versi KJ dan versi PPK dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, hari ini saya mengajak setiap kita untuk boleh melihat dan merenungkan kehidupan kita hari ini, kondisi situasi dunia hari ini. Di tanggal terakhir bulan Desember ini, di minggu terakhir bulan Desember ini, Tuhan ingin meneduhkan badai yang hari ini menerpa, yang hari ini mungkin sedang merongrong kehidupanmu, yang hari ini sedang membuat hidupmu resah dan gelisah. Dia ingin berkata, aku ada bersamamu di perahu kehidupanmu. Aku akan bersama-sama engkau untuk menjelajahi dan melewati seluruh samudra kehidupanmu. Dan aku akan menenangkan karena aku berkuasa atas badai, atas seluruh alam semesta, bahkan hidupmu. Mari kita tundukkan kepala pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menghayati pujian ini. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita tidak akan pernah tahu kehidupan kita di masa depan seperti apa. Kita tidak akan pernah tahu tahun 2021 akan menjadi seperti apa. Bisa saja menjadi tahun yang gelap, tetapi bisa saja menjadi tahun yang terang. Bisa menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, tapi bisa saja menjadi tahun yang penuh dengan duka cita. Bisa menjadi tahun yang penuh dengan kesembuhan, tapi bisa juga penuh dengan kesakitan. Bisa menjadi tahun yang penuh dengan keberhasilan, tapi bisa saja menjadi tahun yang penuh dengan kegagalan. Tapi teman-teman yang kasih dalam Tuhan, situasi apapun yang akan kita hadapi ke depan, Tuhan memegang tanganmu dan tanganku. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Percayalah kepadanya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku di bersama-sama katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tangan
berpegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Krisis kehidupan kita itu mungkin akan tetap ada. Krisis itu mungkin tetap ada sekarang, bahkan ke depan. Tetapi Kristus berada di atasnya, melingkupi krisis itu dan berkata, diam, tenanglah. Percayalah teman-teman, berserahlah kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Firman Tuhan yang boleh disampaikan, kiranya boleh menguatkan kami, untuk boleh menguatkan kami menapaki hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Apapun masalahnya, apapun badai kehidupan yang menerpa kami, Kristus ada bersama kami. Dan Kristus itulah yang memegang tangan kami, melewati kegelapan menuju kepada terang. Tuhan, tolong setiap kami, beri kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kita mau sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita selama tahun 2020 ini Tuhan yang udah boleh sertain. Berita di persembahannya, kalau teman-teman transfer ke rekening BCA, boleh ditulis tanggalnya 26 Desember 2020, atau teman-teman boleh scan QR Code yang tertera di layar. Kita mari sama-sama memberikan persembahan, kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang 2020 ini, dan ini Tuhan merupakan persembahan dari kami di akhir minggu Tuhan 2020 ini, dan biar kiranya persembahan ini boleh tetap dilimpahi rasa syukur kami, boleh memperluas kerajaan-Mu, boleh juga berdampak Tuhan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, kita akan menutup persekutuan pemuda remaja kita pada malam hari ini.
Sekali lagi teman-teman, seperti yang tadi udah Kojo juga firmankan, biar kiranya setiap hati kita boleh tenang, setiap hati kita boleh tahu bahwa kita berjalan di bawah perlindungannya Tuhan. Krisis boleh tetap ada, tapi kita tahu bahwa Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dan biar kiranya kita boleh menapaki tahun 2021 ke depan dengan satu keyakinan, bahwa dalam hidup kita, kehadiran Tuhan itu sudah cukup. Biarkan hati kita boleh berkata, Christ is enough for me. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Benar Tuhan, bukan dengan keraguan, bukan dengan ketakutan kami boleh menapaki hari kami ke depan. Kami tahu pergantian tahun bukan berarti kami lepas dari semua yang terjadi di tahun 2020 ini. Tapi kami tahu bahwa kami boleh berjalan bareng-bareng sama Tuhan. Karena dalam hati kami udah menyatakan bahwa I have decided to follow Jesus and there's no turning back. Biar setiap hati kami Tuhan boleh dengan lantang menyatakan, ini setiap kami Tuhan yang udah memutuskan kami mau ikut sama Tuhan dan gak ada lagi jalan buat kami mundur dari hal itu. Gak ada lagi alasan yang memutuskan keyakinan kami tentang hal itu. Because I have decided to follow Jesus and there's no turning back. I
have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I was before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me and everything is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. You are enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is in you. Everything I need. Teman-teman sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. So